Udah, kembali lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan ulang lagi bagaimana kita akan mengkonfigurasi mikrotik ini dari awal ya. Jadi dari bagaimana mikrotik ini bisa mendapatkan internet dengan konfigurasi IP address dan bisa mengalirkan internet melalui mikrotik ke klien-klien HP maupun ke laptop. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita sudah login. Kita cek dulu di Winbox ya aplikasinya. Nah, ini sudah terisi ya, ini ya. Kemudian passwordnya. Nih, kalau mau kita lebih dari awal, kita sistem, kita reset configuration, no default ini kita centang, kemudian kita reset. Ini dari awal lagi kita akan mengkonfigurasinya. Ini statusnya mikrotik ini sudah terhubung ke PC atau ke laptop ya. Kita cek. Kita tunggu ya, kita refresh ya. Kalau belum muncul di sini, ini kita konfigurasi di IP di change alter option. Kemudian di sini ini kita coba belum juga. Kalau belum juga kita sudah. Kalau belum juga kita disable dulu di sini. Kita disable, ini enable lagi. Itu sudah terkoneksi. Kita connect, password awalnya tidak ada, kosong. Nah, sekarang ini kita masuk ke baru, password itu kosong ya, tidak ada. Sekarang hal pertama akan kita lakukan adalah kita mengganti namanya dulu, identity dulu. Jadi jangan sampai ketukar sama temannya. Ini kita buat. Oke. Nah, di mikrotik ini ada 5 port ya. Hal pertama kita mengidentifikasi dulu setiap port-portnya yang ada di mikrotik. Umumnya di mikrotik itu ada 5 port LAN ya yang digunakan untuk mengkonfigurasi semuanya. Jadi yang pertama itu ada address 1, 2, 3, 4 dan 5 serta biasanya ada yang ada fitur wirelessnya di mikrotik. Ada yang punya maupun ada yang tidak. R ini menunjukkan identifikasinya bahwasannya R ini sudah terkoneksi ya. Nah, di sini saya mengkoneksikan laptop ini dengan mikrotik itu di Ethernet 2. Nah, sekarang kita sepakati bersama Ethernet 1 ini untuk mengaliri internet khusus. Jadi mikrotik ini belum terhubung internet. Nah, sekarang cara menghubungkan internet itu ada 2 cara. Yang pertama dengan kabel, yang kedua dengan wireless. Nah, sekarang akan kita praktekkan itu kedua-duanya. Nah, jadi Ethernet 1 ini khusus untuk internet dari ISP ya. Kalau kita di sekolah kita itu menggunakan Starlink. Jadi langsung ini tembak dari Starlink langsung ke mikrotik. Ethernet 2 di sini kita menggunakan lokal. Jadi ini untuk mengkonfigurasi baik di PC maupun di laptop. Nah, sekarang di WLAN ini kita aktifkan dulu. Nah, ini yang untuk wirelessnya nanti ya, untuk mengambil internet dari wireless tanpa kabel. Nah, sekarang sudah kita yang 3, 4, 5 ini nanti komunikasinya beda, bisa ke switch ataupun ke klien lainnya nanti. Nah, sekarang kita pakai 3 ini dulu. Oke, sudah sampai sini. Sekarang mikrotik kita ini statusnya belum ada internet. Kita akan cek terlebih dahulu 888. No route to host. Jadi tidak ada internet sama sekali. Nah, karena belum dicolok juga. Nah, meskipun sudah dicolok juga dia belum ada internet karena belum ada IP ya, belum ada IP yang menghubungkan antara mikrotik ke internet. Sekarang kita colokkan dulu kabel LAN dari internet itu ke port di nomor 1. Sudah kita colokkan. Sekarang
sekarang itu kita masuk ke IP ke DHCP client. Nah, ini DHCP client ini adalah protokol yang digunakan untuk meminta, DHCP client adalah protokol untuk meminta IP secara otomatis kepada server. Klien meminta kepada server, meminta apa? Meminta IP. Nah, itu yang dinamakan DHCP client. Sedangkan nanti DHCP server itu kita memberikan IP kepada si klien. Nah, sekarang ini kita MikroTik ini statusnya adalah klien dari internet. Nah, jadi DHCP client ini adalah kita meminta IP internet untuk menghubungkan ke internet, ya, dari Starlink, dari ISP-nya. Sekarang hal pertama lanjut aja tanda plus. Nah, di sini interface-nya jangan sampai salah, kita colokkan dari udara 1, ini khusus untuk internet. Sekarang kita apply kan. Nah, sekarang statusnya sudah bound ini artinya sudah terkoneksi. Kalau searching itu dia mencari, ataupun stop dia berdiri, itu tidak bisa mencari IP. Ini syaratnya harus sudah terkoneksi ke internet, ya. Jadi udara 1 sudah terhubung ke internet. Nah, yang kita dapat IP-nya dari ISP-nya adalah 192.168.1.192. Ini yang kita dapat. Ini IP MikroTik Ether 1-nya. Nah, sekarang kalau kita mau cek di terminal, kembali lagi di terminal, kita cek IP-nya lagi 888. Nah, sudah terhubung ke internet. Seperti tadi no route to host, sekarang sudah ping, sudah bisa terhubung ke internet. Oke. Sekarang IP MikroTik internet 1 itu sudah ada internetnya. Kemudian di sini addresses ini adalah menu untuk mengkonfigurasi semua IP di port-port yang ada di MikroTik. Nah, ini sudah otomatis, sudah internet 1 sudah terhubung 192.168.192. Ini didapat dari server DHCP client tadi yang kita ambil dari servernya. Sekarang Ethernet 2 itu belum ada IP-nya, dari wireless itu belum ada IP-nya. Sekarang bagaimana si MikroTik ini punya IP? Kita koneksi di addresses ini, addresses kita plus, kemudian ini terserah kita mau buat berapa. Misalnya kita yang samakan dengan yang dari internet tadi, kita bedakan. Misalnya tadi kan 1.192. Nah, sekarang kita buat 100.1, jangan lupa /24. Nah, networknya kita kosongkan, nanti dia terisi sendiri. Interface-nya ini jangan Ether 1 lagi, ini untuk yang lokal. Jadi ini untuk yang konfigurasi di client di laptop maupun di PC ini, ya. Nah, kita apply. Nah, ini IP dari Ethernet 2. Nah, kita buat satu lagi untuk wireless. Kita buat 200 biar kita bisa membedakannya. Ini penting sekali untuk wireless WLAN 1. Apply. Oke. WLAN untuk wireless ini nanti dia akan mengambil speakernya sendiri nanti. Nah, ini untuk yang Ethernet 2 dulu. Sekarang kita akan mengeceknya. Sini kita akan cek di sini. Nah, ini statusnya tadi kan, kalau DHCP client ini kita meminta MikroTik ini meminta IP kepada si ISP ke internet. Sekarang gunanya MikroTik ini adalah sebagai server. Otomatis klien-klien ini terhubung ke server. Servernya mana? Servernya MikroTik. Nah, bagaimana si klien ini bisa terhubung ke MikroTik? Yaitu kita konfigurasi namanya DHCP server ini. DHCP server adalah kita memberikan IP secara otomatis kepada klien. Jadi si klien ini akan terhubung secara otomatis kepada MikroTik berkat adanya DHCP server. Ini yang kita setting di sini. Yang pertama yang kita setting adalah DHCP. Ini jangan plus ya, jangan plus, tetapi kita setup DHCP setup. Kemudian ini
jangan untuk address internet. Ini tidak perlu kita konfigurasi lagi, yang kita konfigurasi gaya lokal. Yang pertama yang lokal. Oke, next. Ini mengikuti, next. Gateway-nya dia mengikuti, next. Nah, di sini address ini adalah jumlah IP yang akan kita berikan. Di sini ada dari 100.2 sampai 192.154. Jadi ada 254 klien yang bisa terhubung ke mikrotik kita. Ini kan bisa diatur di sini. Ini dari sini dari 2 sampai 254 ini kita atur ya. Nah, kita next saja dulu. Ini DNS yang bersamakan, waktu ini 10 menit, next. Oke, sudah sekarang akan kita cek, kita kembali exit di sini. Status yang ada di laptop atau di PC ini, Ethernet ini, awalnya dia belum ada IP. Nah, dia IP defaultnya dari mikrotik. Sekarang kita coba disable dan kita enable kembali. Apa yang terjadi nanti? Nah, sekarang dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, ini hotnya 100.254. Ini berkat adanya DHCP server yang ada di mikrotik. Karena Ethernet yang di PC atau di laptop ini terhubung ke mikrotik. Nah, cek di sini. Nah, cek di sini. Nah, IP-nya berapa? 101, ya kan? Nah, yang kita dapat di sini berapa? 100.254. Nah, ini defaultnya. Nah, ini DHCP server ini 100.1. Nah, ini IP dari Ethernet 2. Sekarang kita login. Nah, dapat di sini. Kita login kembali. Sekarang apakah si PC ataukah ini sudah mendapatkan internet? Belum. Kita cek di CMD kita yang ada di klien, yang ada di RTO, request dan timeout. Cek di sini kita, nah ya, request timeout. Sekarang kita setting di sini ada namanya firewall. Firewall adalah pembatas ya. Jadi dari mikrotik ke server kali ini ada batasan, yaitu namanya firewall. Sekarang kita akses batasan ini ya, supaya bisa terhubung internetnya. Firewall. Kemudian di sini ada banyak filter list, NAT, nah sekarang kita pilih yang NAT, kita plus. Kemudian di general di chainnya ini kita pilih yang SRC NAT. Dia ada dua, DSP dan SRC NAT. Ini langsung ke action. Ini di actionnya ini kita pilih masquerade. Kita apply, oke. Cek lagi di sini. Nah, sudah terhubung ke internet. Ya, jadi sudah terhubung ke internet. Otomatis juga sudah berubah internet akses. Ini sudah sampai internet. Jadi si PC itu si klien ini, si klien ini sudah terhubung ke internet melalui mikrotik. Jadi mikrotik ini sebagai server kita ya, sudah terhubung. Sekarang yang kita setting adalah ini sudah terhubung, ini untuk mengambil IP dari kabel, kemudian kita aliri dari mikrotik ini, kita aliri ke klien. Ini sudah terhubung, ini sudah termasuk sudah sukses. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengambil IP ini kan melalui kabel nih. Nah, ini R2 kanan, R1. Sekarang bagaimana kabel ini kita wireless internet ini kita ambil dari wireless ini. Oke ya, sekarang ini kita copot dulu. Kalau ada copot sini bagian 1. Nah, otomatis error sudah hilang. Sekarang yang kita setting adalah di sini WLAN wireless 1. Nah, di sini cek juga di CMD. Ping apa minggu ya ada, ya dapat ya, karena internet di mikrotik sudah hilang. Sekarang setting adalah di wireless ini, pakai 2 kali. Kemudian di wireless ini akan kita modenya kita buat AP bridge. Sekarang kita pilih sebelumnya
Nah, ini langsung kita scan dulu, scan. Dia akan men-scan IP yang ada di sekitar dari kita. Nah, restart. Nah, dia akan muncul. Nah, ini yang ada di sekitar dari MikroTik. Kita pilih yang terdekat. Di sini ada farmasi ini. Kita konekkan farmasi, kemudian security profile-nya karena berhubung farmasi tidak ada password, dia default saja, di sini tidak ada password. Kita apply, oke. Kita tunggu apakah sudah terhubung. Kalau sudah terhubung internet, dia akan error. Lalu ada internet, dia belum. Nah, sekarang si di wirelessnya, di sini seperti profilnya dia tidak ada. Nah, ini kita modenya ke dinamik dulu, kita dan sama lah. Oke, cek sekali lagi kalkulasinya, terus sekali lagi connect ya, jadi tidak wifi ini, kemudian kita connect di SDR. Nah, ini yang SDR ini dia sudah ada IP ininya, password. Jadi kita masukkan dulu. Kalau dipakai password wirelessnya, kita setting di wireless, di security profile kita tambah plus, kemudian di sini kita ganti namanya, terserah, boleh password. Modenya ini kita pilih yang dynamic key, dan yang di autentikasinya kita centang semua. Kita masukkan password yang ada di wireless tersebut. Apa nama passwordnya? Misalnya kalau di wifi URL itu 1 oke, apply. Oke, kembali lagi di sini, di wireless ini 3 kali. Sudah jadi security profile, kita pilih yang password, apply. Oke, kita tunggu. Kita terhubung ke internet. Nah, kita terhubung R, sudah ada internetnya. Sekarang kita cek kemudian di terminal, kita pilih. Nah, belum ada juga, tapi saya terhubung internet. Karena apa? Karena tidak ada IP addressnya. Sekarang kita ambil lagi. Nah, ini karena tidak ada terkoneksi, dia merah, biarkan saja. Kita pilih lagi, kita ambil yang wireless, biar wireless ini, WLAN ini minta IP kepada si ini tadi, si apa namanya, si pada tidak. Nah, ini wireless WLAN 1 mendapatkan bond yang mendapatkan IP dari 12 formasi X 12 formasi. Jadi dapat kenapa 147 ini dapat IP-nya. Kita cek di sini, kita cek di addresses, dia kan otomatis ada. Nah, ini. Nah, yang ininya hilang, yang tadi hilang dari 1. Nah, langsung dia muncul yang wirelessnya. Kita cek sekarang di terminal. Apa dia? Nah, sudah terkoneksi ke internet ya. Ini. Apakah dia sudah langsung terhubung ke klien? Cek kalau sudah, karena kita sudah konfigurasi firewall tadi. Jadi ada 2 cara kita MikroTik ini bisa terhubung ke internet, yaitu melalui kabel atau menggunakan Ethernet 1, atau bisa juga dengan menggunakan wireless atau menggunakan WLAN yang ada di fitur yang ada di MikroTik. Nah, ini ya. Kalau bisa dua-dua bisa, tapi nanti bentrok dia. Nah, sekarang kita boleh menggunakan satu ataupun kita menggunakan Ethernet 1. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.